Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu menikmati setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat 45. Sebelum membacanya dan merenungkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu selalu ada bagi kami, menaungi kehidupan kami, sehingga selalu hidup dalam damai sejahtera itu. Di pagi ini, kami boleh dibangunkan dan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang semangat, dan diperkenankan untuk menghirup udara yang segar. Kami akan melalui aktivitas hari ini, berbagai tugas dan tanggung jawab. Namun sebelum itu, Tuhan tolong karuniakan kami hikmat melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan, yang akan terus menjadi petunjuk hidup kami, menjadi suluh dan pedoman melangkahkan kaki di dalam dunia ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dalam satu tema, jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan hatimu kosong. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan yang sangat lumrah sering kita dengar atau sering kita ucapkan yang mengatakan hati-hati dengan hati, karena dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ungkapan ini hendak memberi pesan bahwa isi hati seseorang itu tidak ada yang bisa tahu. Lalu dalam bacaan ini, apakah Yesus tahu isi hati orang-orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus? Yesus yang baru saja mengusir setan, kemudian melanjutkan perkataannya dengan roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Seseorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak menjamin akan aman dari gangguan roh jahat selamanya. Justru ada kemungkinan roh jahat kembali, lalu membuat keadaannya lebih parah lagi dari sebelumnya. Perkataan Yesus ini disampaikan kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus. Padahal mereka telah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Orang Farisi memanggil Yesus itu dengan sebutan guru. Panggilan tersebut bukan karena mereka menghormatinya, tetapi karena mereka hanya berpura-pura. Sebab sesungguhnya dari hati mereka itu berniat untuk menghina Yesus. Dan karena mereka yang selalu menganggap dirinya benar. Nah, perkataan Yesus tentang kembalinya roh jahat ini hendak menyampaikan kepada orang Farisi bahwa mereka itu adalah angkatan
yang di luarnya terlihat seperti pengikut Kristus, tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, hati itu bagaikan sebuah rumah yang sebaiknya tidak dibiarkan kosong. Sang pemilik rumah berhak menentukan siapa yang akan menjadi penghuni rumahnya, entah diri sendiri, entah orang lain, atau bahkan menjadikannya sebagai sarang binatang, misalnya sarang burung atau laba-laba dan lain sebagainya. Bagaimananya keadaan rumah itu tergantung siapa yang menghuni rumah tersebut. Demikian pula dengan hati manusia. Tentu Yesus sangat tahu apa isi hati orang-orang Farisi yang ingin meminta tanda tetapi tidak percaya kepadanya. Bagaimanakah seharusnya atau bagaimanakah kita bisa menghindari sifat-sifat yang demikian? Bisa menghindari supaya kita tidak membiarkan hati kita ini kosong. Hanya Roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat itu. Tentu kehadiran Roh Allah dalam hati kita itu akan melenyapkan kekuatan si jahat itu. Meskipun roh jahat dapat menyerang siapapun, seorang yang telah memiliki Roh Allah, yang membiarkan Roh Allah bekerja dalam dirinya, senantiasa memohon hikmat, dan telah menjadi anggota keluarga Allah, tentu itu tidak dapat dikuasai oleh roh jahat. Sebab Roh Allah yang berdiam dalam hati kita masing-masing, itu yang akan menjadi senjata kita, supaya tidak membiarkan roh jahat itu merasuki kita, membiarkannya apalagi menguasai kita. Ingatlah bahwa kehidupan kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang bisa membuat kita melakukan dosa. Hati yang kosong itu akan dimanfaatkan oleh roh jahat. Dan karena itu, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 80 dikatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan ditelannya. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, mohonlah hikmat senantiasa kepada Tuhan, agar kita diberi kemampuan untuk membentengi diri dari berbagai hal-hal kejahatan, berbagai hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Milikilah hati yang senantiasa mengarah kepada Kristus, dan biarkan Roh Kudus membaharui dan mengisi hati setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, kami dilayakkan merenungkan firman-Mu pagi ini. Tolong kami, mohon hikmat-Mu, agar kami selalu membentengi diri kami dari berbagai hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, karena Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami masing-masing, yang akan menjadi kekuatan kami, yang akan senantiasa mengingatkan kami, mengendalikan kami, untuk tidak ikut arus kejahatan-kejahatan, apalagi membiarkan diri kami, membiarkan hati kami kosong, sehingga mudah untuk dimasuki oleh hal-hal yang jahat. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami memohon, isilah hati kami ini yang mungkin sedang kosong, yang mungkin sedang tidak berdaya karena berbagai hal yang selalu mengintai kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua dalam menjalani hari hidup kami, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Sekiranya oleh hikmat dari-Mu, kami bisa melakukannya dengan baik, sesuai dengan yang Tuhan kenan, dan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bisa menjadi berkat bagi orang lain, semampu kami, dan dengan ketulusan hati.
kami berdoa selalu bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam pergumulan-pergumulan karena sakit penyakit, karena soal finansial, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain lagi. Tuhan melihat kami, Tuhan melihat kerinduan kami untuk bisa lepas dari pergumulan itu. Olehnya itu Tuhan, mohon hikmat, mohon kekuatan, agar kami mampu untuk menjalani semuanya itu dengan pengharapan dan penyerahan penuh hanya kepada Tuhan saja. Sungguh kami percaya bahwa waktu yang tepat akan Tuhan nyatakan bagi kami, yang terbaik akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kami masing-masing. Segala hal yang kami butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Bapa di sorga, berkatilah orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia. Semoga mereka tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengiring perjalanan mereka di hari hidupnya. Bagi yang sedang berduka, Tuhan tolong, hiburkan dan kuatkan mereka. Karena Yesuslah penghibur yang sejati bagi segenap jiwa yang berduka. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih senantiasa mengiring kehidupan kami dan terus menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ini yang menjadi ungkapan syukur kami, yang menjadi permohonan kami. Mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu ya Tuhan. Kami telah siap untuk menjalani aktivitas kami hari ini dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.